Ayo kembali berikan sorak-sorai buat Allah kita, come on! Satu nama yang besar, namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu, ajaib, ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersih, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja. Katakan satu nama yang besar, satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Kau ajaib, come on, ayo kita sing a song. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami pada tangan kita, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, segala Raja, segala Raja. Yesus kau Raja, Yesus kau Raja. Wow. Bertepuk tangan sama-sama yuk. Hey. Katakan begitu besar kasih, kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagiku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Come on sing it. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada
Tuhanku. Oh, 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 oh. Mari sama-sama katakan, begitu besar kasih, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Hey! Dan oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Mari menari dan melompat bersama-sama, come on. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Mari sama-sama angkat tangan kita, nyanyikan pujian ini. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, dan oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, dan oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Oh, betapa dalamnya, dan oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti, tiada seperti kau Tuhan, tiada seperti kau, sungguh tiada seperti kau, tiada seperti
hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Oh, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh,
tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kau hadir di sini Tuhan, memulihkan setiap hati. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami temukan ketenangan di dalam-Mu Yesus, dalam hadirat-Mu ada damai dan sejahtera. Kau hadir di tempat ini, melawat setiap hati. Penuh dengan kasih-Mu, penuh dengan kasih-Mu. Setiap hati dipenuhi damai. Sebab Kaulah damai kami, dalam hadirat-Mu kami tenang. Kiramaya syakarara, jamah setiap hati. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama
bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kau terindah, engkau terindah, termegah, termulia, kau termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kau terindah, engkau terindah, termegah, termulia, kau termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, termegah, termulia, Tuhan, Engkau termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Mari angkat tangan kita, katakan, engkau terindah, kau termegah, termulia, kau termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku Tuhan, menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Bawa kami dekat.
Tuhan terima kasih ya Tuhan buat hari ini ya Bapak. Kalau sekali lagi kami bisa beribadah Tuhan. Masih Engkau izinkan kami untuk kami merasakan kasih-Mu Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kami ya Bapak. Izinkanlah kami Tuhan untuk kami bisa menyembah-Mu pada hari ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom man of God. Shalom, shalom ya. Aku percaya setiap dari kalian yang ada di rumah sekarang dalam kondisi yang sehat. Kondisi yang siap untuk berlari gitu ya. Kondisi yang siap untuk loncat-loncat gitu. Tapi belum boleh ya. Kalau di rumah boleh, kalau di luar jangan dulu ya. Nah, setiap dari kalian jangan pernah tinggalin pertemuan-pertemuan ibadah. Contohnya adalah ibadah streaming, CG streaming ya. Jadi setiap dari kita semakin mendekat yuk di dalam hadirat Tuhan. Supaya kasih-Nya terus menyertai hidup kita. Nah, ibadah minggu depan tetap kita jalankan dengan online. Aku tahu sih kalian tuh kangen sama kita. Kita juga gitu ya. Tapi kita percaya kita berdoa bersama-sama supaya kita segera bertemu, kita segera bertumpul nanti bareng-bareng di SCCC ya. Nah untuk yang kedua, untuk setiap dari kalian yang mau gabung ke dalam Connect Group atau mau komitmen lebih menjadi seorang member di dalam Connect Group, kalian bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini. Nih ya, nih. Pindah, enggak pindah ya, di sini ya, oke? Nah, atau kalian bisa hubungi teman-teman yang mengajak kalian ke dalam Connect Group. Bilang, Kak atau Ko atau C, saya mau bergabung ke dalam Connect Group. Gimana caranya? Saya mau dimuridkan lebih gitu ya. Nah, yang kedua, setiap dari kalian yang berulang tahun di bulan April bisa angkat tangan? Bisa? Masih belum angkat tangan nih. Bisa. Oke, ada 1, 200 orang, oke? Nah 200 orang, mari kita sama-sama berdoa ya. Kita rindu, kita ingin memberkati kalian di hari ulang tahun kalian. Yuk kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kalau saudara-saudara kami lagi berulang tahun di bulan ini, aku berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah berkat terus menyertai mereka. Setiap usaha mereka, setiap kemana mereka berjalan, diliputi oleh kasih karunia-Mu ya Bapak. Aku percaya Tuhan segera kasih karunia terus menyertai mereka dan juga keluarga mereka. Dengan bertambahnya 1 tahun umur mereka, tambahkan juga hikmatnya di dalam mereka ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah sekarang saatnya kita untuk kita memberikan persembahan. Gak usah khawatir, kalian gak usah ke gereja, gak usah bagaimana. Cukup kalian transfer aja. Gimana caranya? Nomornya ada di bawah ini nih. Nah kalian catat nomornya, jangan sampai salah ya. Catat nomornya, lalu kalian bisa transfer persembahan kalian di sini ya. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan supaya tangan-tangan yang memberi menerima berkat yang dari Tuhan. Yuk kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, kalau sebentar lagi Tuhan kami mau memberikan persembahan, biarlah juga Tuhan kasih-Mu dan juga berkat-Mu Tuhan melimpah di dalam hidup kita karena kita sudah bisa Tuhan mempertanggungjawabkan apa berkat yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo guys, dan jangan lupa terus saksikan ibadah ini sampai akhir sama beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near, in your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. With you, I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me. All I ever need is you. Jesus, I'm in love with you. Jesus,
with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me. And all I ever need is you, my heart. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. All I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire. No end. Come draw me near. In your embrace, Lord. Lord, all I ever need. Come on, lift your hands, sing. My heart is full. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. All I ever need is you. My heart is full. Oh, that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. All I ever need is you. Taruh tanganmu di hatimu. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Dengan suara lembut katakan, Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Let this be a quiet moment. A quiet moment to prepare your heart for Him to speak to you. Holy Spirit, we invite you. We invite you to come and to bless every heart. And Jesus, oh, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me. All I ever need is you. Yang kami ingini di bumi dan di surga hanya Kau, Tuhan. Selain Kau tiada yang lain yang kami ingini. Saya mau ajak setiap jemaat untuk sekali lagi masuk lebih dalam. Dari tadi Anda merasakan hadirat Tuhan. Tapi kali ini saya mau ajak Anda untuk berlama-lama. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau
sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hampiri dia dengan sengaja, inginkan dia. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. sembah Dia. Ku sembah Engkau, Karena Dia Allah yang perkasa, karena Dia Allah yang berdaulat dalam hidupku, dalam hidupmu. Dialah yang patut menerima peninggian. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sembah Dia. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Biarlah terbuka tingkap langit, datanglah kerajaan surga dimanapun engkau berada, di rumahmu. Apakah engkau sendirian? Apakah engkau bersama dengan keluargamu? Hadirat Tuhan hadir saat ini, hadir saat ini. Oh, randaya waramo, jakara da 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 da. Ibaradaya waramo, oh randaya waramo, raba 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 raba. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Nothing will change my love for you, Jesus. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Katakan, Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, Tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
pujian, penyembahan. Dialah satu-satunya yang ditinggikan di dalam hidup kita. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Kami mengucap syukur. Jemaat, angkat ucapan syukurmu sebelum engkau mendengarkan firman Tuhan. Angkat ucapan syukurmu. Terlalu banyak alasan untuk mengucap syukur. Terlalu banyak alasan karena Tuhan tidak pernah gagal menunjukkan kebaikannya. You just have to see it. All around you is the goodness of God. Give thanks to Him. Thank you Tuhan. Dengan aku menarik nafas dan membuang nafas, ku rasakan kebaikan-Mu. Dengan aku mengangkat wajahku dan memandang langit yang biru, aku melihat kebaikan-Mu. Waktu langit gelap dan aku lihat bintang di langit dan aku lihat bulan, aku teringat tidak henti-hentinya Engkau mengasihiku. Thank you Tuhan. Maka saat ini kebaikan-Mu juga Tuhan akan hadir di dalam hati setiap anak muda bersama dengan keluarganya. Roh Kudus, terjemahkanlah firman yang sebentar lagi akan disampaikan. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan. Hamba-Mu terbatas tapi Engkau tidak terbatas Tuhan. Berbicaralah dan aku perkatakan tanah hati setiap orang yang mendengar adalah tanah hati yang subur. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom semuanya. Kembali bersama dengan Army of God dan juga kembali bersama dengan keluarga Anda. Bagi yang sudah kembali ke kampung halaman atau diam di rumah, kamu kalau dengarkan ini sendirian, kalau kamu terima shalom ini lambaikan tangan. Tapi kalau kamu bersama dengan keluarga saja juga menyapa Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kalau terima shalom ini lambaikan tangan. How are you? Bagaimana kabar Anda semuanya? Karena hari ini memang judul khotbah saya juga adalah How are you? Bagaimana keadaan Anda? Bagaimana kerohanian Anda? Bagaimana suasana hati Anda? Tuhan ingin menyampaikan kebenarannya. Supaya di akhir daripada khotbah ini Anda punya keputusan untuk mengatakan keadaan Anda. Apapun yang dunia tawarkan. Dan keadaan seperti apapun yang terjadi di dunia ini. Satu hal yang pasti. Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Amin. Hari ini kita akan sama-sama lihat di Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13 judul khotbah saya adalah How are you? Dan sebelum Anda menjawab, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya Anda tahu kabar yang seperti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada hatimu. Perumpamaan tentang seorang penabur. Kita akan baca Matius pasal yang ke-13 ayat yang 1 sampai kepada 9. Dan kita berhenti di sana terlebih dahulu. Bagi yang sudah menemukan boleh sama-sama katakan yes. Dengan antusias yang sudah temukan katakan yes. Ya. Kita baca sama-sama dengan suara yang terbaik 9 ayat yang pertama. Kemudian akan ada ayat berikutnya yaitu 18 sampai ke 23. Ayo kita baca sama-sama ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh.
karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat yang ketujuh. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita berhenti di sana dulu. Yesus banyak mengajar di hari itu. Di ayat yang ke-12 tentang murid-murid memetik gandum di hari Sabat, menyembuhkan orang pada hari Sabat, dan seterusnya di ayat yang ke-12, di pasal yang ke-12. Dan ini pasal yang ke-13 dibilang pada hari itu, pada hari yang sama ya. Tuhan Yesus begitu punya belas kasihan dan terus mengajar. Tapi apa yang terjadi waktu Tuhan Yesus mengajar? Banyak orang yang gak terima, terutama ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Selalu cari kesalahan Tuhan dan selalu mau menguji apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tapi Tuhan Yesus tidak berhenti mengajar. Pada hari yang sama, Yesus dari rumah kemudian duduk di tepi danau. Orang yang haus dan lapar. Artinya haus dan lapar itu artinya apa sih? Bagi yang mungkin gak terbiasa dengan kata-kata haus dan lapar ya. Yang kalau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dari Alkitab. Itu seperti hatinya tuh pengen lebih lagi. Kayaknya gak cukup gitu loh. Kayaknya pengen lagi gitu ya. Dan kemungkinan Anda yang beribadah lewat streaming ini. Juga setelah ini cari lagi di YouTube. Pengen denger lagi nih. Mumpung di rumah lagi banyak waktu. Cari lagi nih khotbahnya, pengen dengar, pengen belajar. Itulah hati yang haus dan lapar. Dan firman Tuhan bilang apa? Orang yang haus dan lapar dan pengen terus dapat kebenaran. Maka orang itu akan Tuhan puaskan. Katakan amin. Berbahagialah orang yang haus dan lapar. Maka orang ini berbondong-bondong mengerumuni Tuhan. Dan Tuhan naik ke perahu. Ini menarik sekali. Karena ada Amsal kehidupan yang saya pagi ini lihat Pastor Maxi dari GMS Medan. Gembala regionalnya Sumatera. Dan saya dengar Amsal kehidupan yang Pastor Maxi sampaikan. Isinya apa? Nah, cek sendiri supaya cari setelah ini ya, saya enggak bocorkan. Pastor Maxi itu berbicara tentang Tuhan Yesus masuk ke perahu itu dan mengajarkan. Kenapa Tuhan Yesus pilih perahu itu? Rahasia ya. Tapi pastinya apa yang saya dengar dari Amsal kehidupan yang Pastor Maxi sampaikan itu, saya diberkati banget. Karena hari-hari ini nggak terlalu banyak beraktivitas, bisa punya waktu untuk istirahat. How are you guys? Gimana dengan Anda, gimana dengan Bapak Ibu Saudara? Banyak waktu, saya tanya teman-teman, biasanya nggak punya waktu jogging, bisa keliling kompleks, nggak rame-rame dong ya. Bisa olahraga, bisa nyuci, bisa bersih-bersih rumah, bisa dekorasi rumah. Saya lihat bingonya, what have you done during your stay home. Wah kayaknya hampir semua dicentang tuh ya. Dekor rumah iya, baking iya, masak iya, cuci rumah iya, cuci genteng iya. Sampai genteng aja dicuci ya. Jadi saya waktu lihat, wah itu message-nya sangat memberkati. Sekalian ya saya promo. Gembala-gembala kita ada short clip yaitu Amsal kehidupan. Buat saya, waktu saya dengar itu saya sangat diberkati. Penyampaiannya kurang dari 1 menit, tapi bobotnya kadang benar-benar berbicara dan melompat. Membuat saya ingat sekali lagi tentang apa yang saya sering baca, tapi kan kadang sering lupa ya. Terus saya ingat sekali lagi waktu Pastor Maxi di Amsal kehidupannya tentang perahu itu, saya ingat lagi, wow, dan saya sangat diberkati. Jadi untuk itu saya kasih PR aja ya, untuk ayat yang perahu ini, ayat yang kedua, jadi PR-nya adalah cari Amsal kehidupan yang Pastor Maxi sampaikan. Oke, saya lanjutkan karena intinya khotbah saya ini ada di tanah ini. Dan di dalam perumpamaannya Tuhan Yesus menyampaikan tentang seorang penabur. Dan
ada jenis-jenis tanah yang perumpamaan ini sampaikan. Ada yang di pinggir jalan, ada yang berbatu-batu, ada yang semak belukar, dan ada yang adalah tanah yang baik. Pertanyaannya, penabur itu kan tahu ya, itu tanahnya udah jelas berbatu kok ditabur lagi, ya kan? Terus kemudian penaburnya kan lihat, kalau semak belukar namanya penabur, berarti dia orang yang sudah tahu dan ahlinya tanam menanam gitu ya. Jadi harusnya penabur ini bisa lihat, oh ini tanahnya subur apa enggak. Dan saya wonder juga gitu loh. Kenapa penabur ini tabur anyway? Kenapa tabur ini sudah tahu di pinggir jalan tabur anyway? Saudara, saya ingin saudara tahu. Penabur ini seperti Tuhan yang selalu memberi kesempatan kepada semua jenis orang. Tanah ini melambangkan hati manusia. Dan Tuhan itu enggak pilih-pilih. Tuhan mau lihat hati orang yang siap apa enggak. Tuhan mau lihat hati orang ini pengen dengar firman Tuhan, pengen dengar khotbah atau gengsi dengar khotbah atau nolak awalnya enggak mau dengar khotbah. Tuhan selalu melihat kesempatan yang sama selama firman bisa ditabur. Tuhan pasti tabur. Selama kebenaran itu bisa disampaikan dan telinga yang mendengar itu selalu disampaikan. Enggak peduli itu pinggir jalan, itu mau hatinya gimana, semak belukar, tetap ditabur. Karena Tuhan selalu menanti-nanti dan Tuhan selalu percaya bahwa firman Tuhan akan seperti pedang bermata dua, pasti akan kena. Untuk itu siapkan hati kita terlebih dahulu. Firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Artinya pedang bermata dua itu gimana? Firman itu diterima setiap orang, mungkin saya menyampaikannya dengan poin 1, 2, 3. Saya menyampaikannya dengan bahasa Indonesia kayak bahasa Inggris kayak. Dan kemudian saya lihat nih di postingan story gitu ya. Orang-orang yang merangkum khotbah, terus saya lihat, saya ketawa dan saya bilang sama leader saya, lucu ya, masa ini yang saya khotbahin, masa ini poinnya. Terus leader saya bilang begini dan itu mengingatkan saya, iya C, firman Tuhan kan seperti pedang bermata dua, orang itu mungkin nangkapnya ini, tapi orang lain itu kan nangkapnya yang lebih berbicara dan menemplak dia tuh kan itu gitu. Saya bilang, oh iya, jadi siapkan hatimu. Yang penting tanah hati kita itu mau dulu, ya kan, mau dulu. Maka Tuhan akan bekerja sesuai dengan porsinya dan akan mengubahkan kehidupanmu. Yang percaya berikan tepuk tangan dong buat Tuhan dong, yang terbaik dong. Haleluya, haleluya. Di sini dibilang penabur itu nabur, nabur. Saat ini dimanapun Anda berada, firman Tuhan ini ditabur. Tapi tanah hatimu itu seperti apa? Ada penjelasannya. Setelah disampaikan perumpamaan ini, kemudian di ayat yang ke-18 sampai ke-23, nah disinilah dijelaskan. Ayo kita lihat yuk penjelasannya apa? Pinggir jalan itu apa? Dan berbatu itu apa? Semak belukar itu apa? 18, beginilah bunyinya dan kalian dengarkan ya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Yang ditabur di pinggir jalan itu adalah waktu yang benar disampaikan, orangnya nggak ngerti. Kok bisa nggak ngerti? Apakah dia nggak ngerti bahasa Indonesia? Apakah dia nggak ngerti dalam bahasa yang disampaikan? Bukan itu maksudnya. Tapi di ayat-ayat sebelumnya Tuhan Yesus itu ada bilang, karena hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup. Mereka lihat tapi nggak terlihat. Mereka dengar pun nggak dengar. Dan mereka akhirnya nggak mengerti. Nah, ini melambangkan hati orang yang menolak dan selalu mau berdebat dengan apa yang disampaikan.
Misalnya, sewaktu disampaikan, kamu harus mengampuni. Pada saat itu bukan justru menerima kebenaran itu, tapi ditolak dengan berbagai alasan. Ditolak dengan ego, ditolak dengan pride. Atau ada orang yang ditegur bukan mau dikoreksi terlebih dahulu, tapi membela diri dulu, defense dulu. Saya ajarkan kepada anak muda dari pelaksanaan yang sangat simpel sekalipun gitu ya. Kalau misalnya kita telat, kita datang. Pertama-tama setelah lihat orang banyak menunggu, daripada kita kata pertama yang keluar adalah, oh ya sorry ya macet di jalanan. Ya, daripada kita kasih alasan, jadilah orang yang hatinya itu nggak bela diri dulu. Pertama-tama, what you need to say is, sorry, saya terlambat. Karena memang apapun alasannya, janganlah kita membela diri kalau salah. Pertama-tama katakan sorry. Karena hati orang yang di pinggir jalan, orang yang tidak mau ditabur, dikoreksi, diajar dan dibentuk, maka apapun nanti yang dikasih tahu, itu akan dicuri oleh iblis. Itu akan diambil. Sehingga orang ini ke depannya apapun yang diajarin dan apapun yang untuk kebaikan dia nggak bisa dengar. Ruginya di siapa ayo? Ditabur dalam hati orang itu, waktu dia dengar, dirampas sama iblis. Karena kenapa? Ya kamu izinkan hatimu itu untuk dikuasai dengan berbagai macam protes, menolak untuk diajar. Kalau engkau tidak lembutkan dan mendengar Roh Kudus dan welcome Roh Kudus untuk masuk dalam hatimu, berarti kebalikannya, kamu akan izinkan iblis untuk mencuri. Dan juga ada satu keadaan hati lagi nih. Ya, ada yang menolak nih. Tapi pada waktu yang bersamaan, hati yang seperti di pinggir jalan itu seperti gini loh. Waktu dengar khotbah, dia mikirnya bukan untuk dirinya sendiri. Dia langsung mikirin, cocok nih untuk temen CG gua. Ini pas nih untuk CGL gua. Ini buat dia nih, seandainya dia dengar. Ayo kita bertobat ya. Waktu kita dengarkan apa yang disampaikan saat beribadah. Saat kita datang ke Tuhan gitu loh. Kan kita datang ke Tuhan. Kalau kamu mikirin ini untuk orang lain, berarti kamu mengabsenkan diri kamu dong dari hadirat Tuhan. Kamu mengcancel dong keberadaan kamu. Kalau kita ada dan duduk, berarti firman itu untuk kita. Selalu aplikasinya untuk kita. Jangan ditangkis, kemudian dibuang untuk tetangga, dibuang buat teman. Ya, jadi dengarkan firman Tuhan dengan hati yang siap menerima supaya jangan dicuri oleh iblis. Lembutkan hatimu. Katakan sama-sama, lembutkan hatiku Tuhan. Ya, lembutkan hatiku Tuhan. Dan dijelaskan di ayat berikutnya 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi gak selesai sampai sana, dia gembira nih. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Di tanah yang berbatu-batu, orang ini terima dan katakan amin. Waktu dengarkan firman dan khotbah atau dengarkan lewat streaming, pas tepat nih atau lagi suka nih sama quote-nya, dicatat, dipost, dare antusias. But how long will it last? Bertahan berapa lama? Kita coba evaluasi diri kita masing-masing. Kalau kita beribadahnya hari Sabtu, kena hari Minggu, oke, masih 1 hari setelah ibadah. Kena Senin,
Oke, masih ada Minggu masih ada 80% ya. Minggu masih ada 60. Minggu masih ada 80, Senin 60. Selasa berkurang lagi 20, 40 ya. Rabu 20 lagi. Kamis, that's it, kembali murtad. Lah ngapain? Kita jadi anak Tuhan itu mau Tuhan bawa dari kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Dari kemenangan kepada kemenangan. Jangan lagi kita bertingkah seperti kanak-kanak. Jangan lagi seperti Kak Mek di khotbah yang mengajarkan tentang kedewasaan rohani. Jangan lagi kita makan makanan halus, makanan anak kecil. Harusnya kita itu sudah jadi pengajar bahkan. Kita itu sudah menjadi orang-orang yang menguatkan orang lain bahkan. Kalau kita up, down, bagaimana Tuhan bisa bawa kita dari kemenangan kepada kemenangan? Bagaimana Tuhan bisa berikan kepercayaan yang lebih besar? Karena engine baru start, mati lagi engine-nya. Harus di restart lagi, harus dipompa lagi. Kalau itu adalah keadaanmu, maybe something wrong is with you. Maybe there is something wrong with you. Ada yang salah dengan kamu dan pasti ada yang salah. Karena kenapa? Karena kamu tidak tertanam. You are not ground rooted. Karena tanahnya tipis, ditabur, semangat, iya amin. Kamu gak menolak firman. Tapi datanglah terik matahari. Kemudian ada yang menghimpit dalam hidupmu. Ya kan? Kamu dicobai di kelemahan masa lalumu. Tuhan bilang apa? Yang lalu sudah berlalu ya, yang baru sudah datang. Kamu sudah dikenakan jubah baru. Kamu diterima apa adanya. Tuhan tidak pernah menolak kamu. Tapi yang Tuhan tolak dan Tuhan bersihkan itu adalah dosamu. Tapi kemudian datang lagi. Kamu dicobai lagi di area yang kamu lemah. Kamu lemah di mana? Kamu lemah di temperamenmu. Kamu lemah di mana lagi? Kamu lemah di komitmenmu. Komitmenmu cari Tuhan itu lemah. Saat teduh, sehari, 2 hari. Hari ketiga break gitu ya. Hari keempat, aduh mau sih, niatnya mau. Entar ketiduran. Hari kelima, mulai lagi dari awal, ke-6, ke-7 break lagi. Itulah yang dikatakan enggak berakar. Mazmur 1 bilang apa? Biarlah kamu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Yang kuat, yang akarnya kuat, yang dialiri dengan air kehidupan. Air kehidupan itu apa? Adalah firman. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Apakah hidupmu diairi dengan firman Tuhan supaya kamu itu kuat berakar? Supaya kamu itu enggak terhimpit. Baru aja apa yang kamu pelajari dengan firman itu ditindas. Baru aja kamu aminin. Kamu baru aja amin. Kalau Roh Kudus memberikan kekuatan. Amin. Roh Kudus adalah penghibur. Amin. Datanglah penindasan. Dan kamu dianiayai karena firman itu. Ya kan? Kemudian kamu segera murtad. Kamu mengandalkan Roh Kudus. Hari ini, besok. Tapi hari ketiga, hari keempat. Kamu lupa. Pribadi yang paling dekat dengan kamu. Pribadi yang selalu ada di sampingmu pagi, siang, sore, dan malam. Segala tingkah laku perbuatanmu, dia melihatnya. Dan dia turut merasakannya. Kamu lupa. Dan pada saat itu kamu murtad lagi. Saudara, biasakan diri kita tuh tertanam. Berakar. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kerinduan hatimu biarlah manis kau dengar
karenamu. Saya suka kata-kata awalnya, inilah yang kurenungkan pagi, siang, sore, dan malam. Agar saya tetap ditemukan, tertanam. Dan gimana lagi tertanam saudara? Tertanam itu, yaitu Anda bukan cuman beribadah, tapi Anda sengaja menggabungkan diri dengan saudara-saudari seiman. Tertanam di Connect Group. Jangan mengisolasi diri. Jangan kasih itu semakin menipis. Sewaktu kita dengan bijaksana social distancing. Janganlah sampai kita itu juga spiritual distancing from our brother and sister. Because that's your support system. Karena disitulah kita bisa sama-sama tertanam, berakar, menguatkan, mendoakan. Benar bukan? Manusia itu adalah manusia sosial. We cannot survive alone. We cannot survive alone. There are times, yes, kita perlu sendirian. Terlalu sosial dan tidak bisa calm down sendiri. Itu juga tidak baik. Karena ada waktunya Tuhan juga pengen dating sama kita. Karena ada waktunya kita juga harus siapkan dwelling place sama Tuhan. Janjian sama Tuhan. Jangan cuman pas pengen doang. Tapi pada saat itu dan di waktu itu, di tempat itu. Ya kita gak berhalakan satu tempat ya. Tapi saya selalu senang kalau saya berjumpa dengan Tuhan di meja saya, apakah di kamar, di ruang piano saya. Ya di situ, it's the dwelling place. I know di tempat itulah saya mencari dan saya berjumpa dengan Tuhan. Tapi ada waktunya saya juga pengen gandengan tangan. Hari-hari ini gandengan tangan tuh mahal saudara. Saya juga pengen berdoa bersama-sama dengan teman-teman seiman. Thank God for technology. We can pray through video call. Kita bisa tanya, how are you? Dari video call. Kita masih bisa ketemu. Thank God for technology. Supaya kita tetap ada komunitas rohani. Supaya kita bisa tertanam. Bagi yang belum bergabung di Connect Group. Ya, ayo di pengumuman ada diumumkan. Ya, nomornya bisa ditelepon. Berdoa supaya ini segera berlalu. Kita hubungi Anda, ayo bergabung. Di Connect Group itu ngapain aja sih? Ya, di Connect Group itu ngapain aja? Di Connect Group itu orang-orang itu menikmati penyembahan bersama-sama. Ada nyanyinya, ya, ada nyanyinya, kemudian berdoanya, kemudian sharing. Dan buat saya, Connect Group itu benar-benar tempat buat saya bertumbuh. Apa yang ditabur, yang saya dengar di hari Minggu, itu menggebu-gebu bikin saya itu pengen melakukannya. Tapi karena waktu itu saya petobat yang baru, saya mau prakteknya di mana? Kan agak sungkan ya kalau randomly saya praktek di mana ya, di tengah-tengah pergaulan atau teman saya. Ya saya ngaku aja sih, saya merasa awkward gitu loh. Saya cari dan waktu saya datang ke Connect Group, komunitas yang lebih kecil, disitulah saya bertumbuh karena saya praktek. Karena saya praktek mengeluarkan dengan kata-kata, itu kan bertindak. Kalau kita dengar khotbah terus tapi gak bertindak, ya kita gak akan bertumbuh. Itu yang saya ajarkan di khotbah saya tentang pertumbuhan rohani gitu ya. Harus praktek, harus mengatakan kebaikan Tuhan, bersaksi. Nah itu loh. Dan saya temukan komunitas ini, saya mulai cerita tentang bagaimana awal pertobatan saya. Awal-awal ya kalau saya pikir sekarang itu aduh saya malu banget gitu ya. Karena gak tahu sih gimana cara sharing saya. Tapi setelah beberapa bulan, setahun lebih gitu ya. Saya tanya sama teman-teman CG saya. Kesan pertama ketemu ini itu gimana? Sampai mereka bilang iya kesan pertama waktu ketemu kamu Mac. Ini orang ya ramenya minta ampun ya, beraninya gini-gini. Wow ternyata itu kesan pertama yang saya berikan. But who cares? Karena
di dalam CG ya. Anda diterima apa adanya. Sampaikanlah, gak usah jadi orang lain, gak usah lihat orang-orang yang ada di dalam kelompok itu cara penyampaiannya gimana. Atau ngelihat orang gereja itu bahasanya gimana. No. Just be yourself. Datanglah karena saya percaya waktu Anda merasakan kasih Tuhan dan Anda bertobat. Anda pasti pengen do something. Bener kan? Kamu pasti pengen menceritakan bahkan. Nah CG ini tempat yang paling tepat. Karena waktu saya melihat ada petobat baru yang baru dibaptis, ya kan? Dia menyampaikannya tapi dia tidak bilang kalau itu pekerjaan Tuhan. Dia hanya menyampaikan semua kata-kata positif. Dia menyampaikan do not give up. Dia menyampaikan kamu berharga. Tapi gak pernah mengatakan bahwa itu adalah Tuhan. Dan bahwa Tuhan Yesus yang mengerjakannya. Orang ini tetap gak bertumbuh. Waktu dia menghadapi badai dan dia dihimpit, dia tetap gak kuat. Saudara, kalau Anda sudah terima Tuhan Yesus dan Anda bertobat merasakan kasih yang Tuhan berikan, maka kesaksian Anda gak bisa ditutup-tutupi kalau itu adalah pekerjaan Tuhan. Percuma kata-kata positif sekalipun, percuma maksud Anda baik untuk orang lain, karena nama Tuhan harus dideklarasikan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Gak bisa dikurangi. It's about Jesus, it's not about you. Jadi CG is the place. Ayo ya, keluarga di sini menantikan waktu ini semuanya sudah berlalu. Kita pengen lihat teman-teman semakin ditambahkan keluarganya dan semakin berakar dan bertumbuh. Dan kemudian 21, bukan 21, 22. Ini jenis tanah yang ketiga. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Katakan sama-sama kekhawatiran dunia. Sekali lagi kekhawatiran dunia. Kemudian katakan tipu daya kekayaan. Sekali lagi tipu daya kekayaan. Ini it's a totally opposite things. Tapi dua hal ini bisa menghimpit dan membuat apa yang ditabur oleh penabur itu nggak tumbuh. Yang satu itu adalah kekhawatiran dunia. Yang satu tipu daya kekayaan. Kekhawatiran dunia. Apa yang kita semua rasakan hari ini. Suatu Anda mendengarkan khotbah ini masih bulan April saudara. Anda udah bertanya, kapan ya saya bisa mulai ibadah? Ya, kapan ya saya udah pengen mulai CG? Kapan ya bisnis bisa berjalan kembali seperti normal? Kapan ya bisa travel lagi? Macem-macem. Di rumah sehari, 2 hari, keluar gak enak. Di rumah pun gak enak, kekhawatiran. Dan kemudian waktu saya telepon orang dan saya bilang, ikut ibadah loh online hari gini. Terus saya bilang juga ikut doa bersama loh hari Rabu bersama dengan Pastor Philip jam 8 malam setiap Rabu dan Sabtu. Sekali lagi setiap Rabu dan Sabtu jam 8. Sekali lagi Rabu dan Sabtu jam 8 malam. Ikuti loh selama 30 menit, 40 menit. Tahu gak? Kekhawatiran itu kalau dilanjutkan itu bisa bikin orang itu sampai nggak bisa melihat damai sejahtera. Kalau kekhawatiran itu dilanjutkan. Karena orang itu bilang, aduh hari-hari gini mana ada mood sih untuk dengerin khotbah. Lah kok bisa? Lantas kalau nggak mau dengerin kebenaran dan kabar baik, lo mau dengerin apa lagi? Heran kan? Tapi itu loh yang iblis kerjakan. Mencuri, membunuh, membinasakan. Bukan aja apa yang terjadi buat kamu khawatir. Itu bisa buat orang bilang hari-hari gini mana ada mood sih dengerin khotbah. Loh terus kapan dong baru ada mood dengerin khotbah? Kalau bukan saat-saat ini kita butuh Tuhan dan lebih mengandalkan Tuhan. Perlindungan Tuhan, gunung batuku, keselamatanku. Terus kapan lagi? Hari-hari inilah justru kita harus kuatkan diri kita. Lebih banyak dengar firman Tuhan.
Lebih banyak baca Alkitab. Kalau bisa hafal setiap perenungan kita. Lagi baca kitab apa saudara? Cari satu ayat favorit. Saya kasih PR nih. Cari satu ayat favorit dan hafalkan. Ulang-ulangi dong. Mengunyah, memama biak. Dihafal setiap ayatnya. Bukan setiap ayat lah ya, salah satu ayat favorit. Dihafal. Supaya kekhawatiran enggak menghimpit, kemudian membuat kamu enggak bertumbuh. Dan kemudian, sewaktu kamu keluar dari situasi ini, it's not, Pastor Philip bilang apa? It's not a setback, it's a setup. Kita akan kemudian melaju lagi bersama dengan Tuhan. Siapa yang percaya kalau tahun ini unity and acceleration, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akan ada percepatan, yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. I believe there will be percepatan. Even though what happened to the world slowing everything down, but my God is possible to make acceleration. Akan ada percepatan. Tapi firman ini diberitahu jauh-jauh terlebih dahulu. Sewaktu Anda mengalami percepatan dan menerima janji-janji Tuhan di hari ke depan, jangan sampai tipu daya kekayaan Tuhan yang menghimpitmu. Satunya kekhawatiran, satunya keberhasilanmu bisa jadi kutuk. Keberhasilanmu bisa menjadi penghambat untuk kamu bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Waktu kamu dapat promosi, waktu kamu berdoa untuk dipilih menjadi ketua dari sebuah organisasi. Dan akhirnya kamu dipilih untuk apa? Tuhan kalau mengangkat seseorang, selain daripada orang itu untuk berbuah lebat, Tuhan merindukan supaya engkau menceritakan kebaikan dia, nama dia dipermuliakan. Bukan hanya kalau kita berhasil itu untuk diri kita. Tapi kalau kita diberkati itu untuk memberkati orang lain. Kalau kita diangkat tinggi dengan karya kita, dengan apa yang kita bisa lakukan, dan kita bisa berbuah, jangan cuma orang lihat keberhasilan kita, jangan cuma orang memuji kita dan melihat kita hebat, tapi orang gak tahu rahasianya. Orang gak tahu apa yang kita cicipi itu datangnya dari mana. Biarlah hatimu tahu panggilanmu diberkati dan diangkat Tuhan. Dan dibuat jadi berhasil, dibuat jadi kaya. Itu adalah untuk mendatangkan kerajaan surga dalam kehidupan orang lain. Untuk mendatangkan rahasia kerajaan surga. Sehingga orang tahu bahwa bukan dengan susah payah, bukan dengan mengandalkan dirimu sendiri. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan membawamu sampai hari ini. Percepatan yang Tuhan lakukan. Keberhasilan yang kamu capai. Jangan justru membuat kamu itu akhirnya lupa, buta. Dan engkau mengejar yang sia-sia. Dan justru apa yang kamu pegang sebelum kamu berhasil, itulah yang berharga, itulah yang kekekalan, itu justru kamu lepas. Apa yang kamu miliki sebelum kamu berhasil? Apa yang kamu miliki sebelum kamu sibuk? Sebelum waktumu dipakai untuk meeting, pertemuan, ketemu orang sana dan sini. Punya waktu untuk travel, beli ini, beli itu semua. Sebelumnya itu kamu punya waktu, kamu punya apa yang lebih berharga daripada yang dunia tawarkan. Bahkan ngengat tidak bisa memakannya, yaitu keselamatanmu. Sampai kepada kekekalan, itu janji mahkota kehidupan. Justru itu kamu give up. Kamu menjadi seperti seekor kelinci yang mengejar wortel. Maka gak heran. Ada orang yang semakin kaya, semakin pelit. Ada orang yang semakin kerja, semakin gak puas. Semakin gak mau istirahat. Harus kerja, harus kerja. Gak pernah cukup. Gak pernah merasa bersyukur. Mau lebih lagi, mau lebih lagi. Lihat orang lain lebih lagi, mau lebih lagi. Itulah ibarat kelinci yang mengejar-ngejar wortel yang ditaruh tangkainya yang gak pernah dapat. God has what you need. It's not what you want, but God has what you need. And He knows what you really need.
be very careful. Keberhasilan itu jangan membuat kamu lupa untuk apa kamu dipanggil dan untuk apa Tuhan buat kamu berhasil. Amin anak muda. Kalian pasti masih merintis karir. Kalian juga gak sedikit melihat kerikil, gelombang di jalan, ya kan? Jangan khawatir ya, jangan khawatir. Atau ada yang sudah dapat dealnya, sudah berhasil. Dan hari-hari ini di tengah krisis ada yang Tuhan angkat tinggi. Jangan lupa apapun profesimu. Ingat, we are the fisher of men. Ya, muliakan nama Tuhan. Beritakan Injil. Ceritakan kepada orang tentang Yesus yang mengampuni dosa manusia. Hanya itulah satu-satunya jalan kebenaran. Jangan dikurangi message-nya ya. Dan kemudian yang terakhir. Tanah yang keempat. Ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik. Ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Dan yang 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Ada yang 30 kali lipat. Siapa yang mau menjadi tanah hati yang keempat ini? Yaitu tanah hati yang baik. Lambaikan tangannya. Ya, yang mau menjadi tanah hati yang baik. Lambaikan tangannya. Right, I can see you from here. Amin. I pray hidupmu menjadi hidup yang berbuah. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Berbuah, berbuah. Tanah hati yang baik itu akan menghasilkan buah. Tapi saudara, sebelum berbuah, di dalam proses tanam menanam itu ada prosesnya. Karena saya juga suka tanaman. Saya meneliti gimana sih tanaman itu? Ya, gimana sih tanaman itu? Di sini dikatakan tanah hati yang baik, betul. Tanah hati yang baik itu ya bukan yang tadi itu. Bukan yang berbatu-batu, bukan yang di pinggir jalan, bukan yang berbatu-batu, bukan semak belukar. Udah dengarkan message-nya ya. Tanah hati yang baik, yang siap menerimanya. Tapi saya tambahkan dengan 3 poin yang terakhir. Tanah hati yang baik supaya berbuah itu gimana? Saya waktu lihat tanaman saya teliti. Kalau keluar gitu daunnya ya ada tanda-tanda mau berbunga. Aduh saya seneng sekali. Baru-baru setahun lebih ini sih saya suka bertanam gitu ya. Saya liatin, saya ajak ngomong juga. Saya, how are you? Be healthy, okay gitu loh. Terus saya lihat lagi tanahnya, aduh ternyata tanah itu bukan cuma kita siram-siram doang gitu loh. Tapi ternyata ada yang namanya repotting. Repotting itu ganti tanah gitu loh. Tanahnya itu aduh udah lama di sana gitu ya. Harus digemburkan lagi, terus disiram, dipupuk. Kemudian waktu saya lihat pohon terutama, itu ada musimnya itu tiba-tiba tuh kering gitu ya. Dibilangin ini pohonnya gak sehat. Saya bilang, jangan ngomong dia gak sehat. Emang kan ada musimnya gitu loh. Saya ambil gunting, saya gunting yang kering. Besoknya lagi saya lihat, ada daunnya lagi yang kecil-kecil tumbuh. Saya, good job. Saudara, untuk berbuah pun itu ada prosesnya selain daripada tanahnya yang baik. Yang pertama itu diairi. Yang kedua itu dipupuk. Yang ketiga itu dipangkas. Catat baik-baik ya. Diairi, dipupuk, sama dipangkas. Diairi. Ya gimana sih tanaman mau senggak butuh-butuhnya sama air itu. Tetap ada tipsnya dibilangin untuk diairi seminggu 2 kali. Atau bahkan seminggu sekali. Atau bahkan dipercik-percik aja. Perlu diairi. Jangan sampai Anda kering rohani. Anda perlu diairi dengan firman Tuhan. Untuk itu rajinlah karena sumber air kehidupan itu adalah melalui Alkitab. Firman yang adalah Tuhan itu sendiri yang tadi saya sudah sampaikan. Baca dan hafal, kemudian dipupuk. Dipupuk, dikasih suplemen. Ya kan? Digemburkan. Pastikan Anda tidak jauh dari komunitas
yang bisa kasih suplemen, yang bisa mengencourage, bisa saling mendoakan. Waktu dibilang saling mendoakan itu ya pikiran orang itu lebih berat untuk didoakan gitu loh. Ayo dong, kita sendiri juga harus inisiatif mendoakan orang. Inisiatif bilang, saya doa ya. Jarang kan saya lihat orang kalau misalnya doa makan itu di meja makan, saya doa ya, jarang. Ayo saya tantang anak muda, hari-hari ini di keluarga bisa makan bareng. Orang-orang lagi gak sibuk di meja makan. Ayo dong AOG, jadi anak muda yang betul-betul bukan cuman beribadah aja, tapi dirasakan kehadirannya itu di tengah-tengah siapapun gitu. Bilang, saya doa ya. Atau ada yang ulang tahun, jangan nunggu dinunjuk dong. Sering banget saya lihat tuh justru kalau doa itu udah ditunjuk nolak lagi. Atau ketakutan ditunjuk. Jangan deh gitu ya. Mulai hari ini volunteer, langsung bilang ada yang ulang tahun. Boleh gak saya doain? Lah kalau misalnya pas yang angkat tangan 2 atau 3 orang ya biarin. Siapa yang gak suka didoain? Bener kan? Nanti pemimpinnya terakhir yang tutup gitu loh. Ayo jadi anak muda yang betul-betul kalian itu bisa jadi pupuk buat orang lain. Dan kalau kita ada di komunitas orang-orang percaya, tidak menjauhkan diri, gak mengisolasi diri, maka Anda juga akan terima pupuk itu. Hidupmu akan dipupuk dan digemburkan. Amin. Dan yang terakhir untuk kita berbuah setelah tanah itu digemburkan, direpotting, harus dipangkas. Enak gak dipotong? Ya gak enak. Kena gunting, ouch. Enak gak ditegur? Gak enak. Enak gak didisiplin? Ya gak enak. Siapa yang suka? Orang kan lebih suka dipuji. Tapi hati-hati ya, sometimes praise can kill you. You know, but you know encouragement, discipline, that will make you grow. Ingat baik-baik, orang yang mengasihimu dan orang yang Tuhan taruh di hidupmu, mereka tidak akan sugarcoat dan basa-basi hanya untuk mereka diterima. Tapi mereka juga akan meresikokan dirinya untuk kamu benci. Tapi kalau itu untuk kebaikanmu, biarlah kamu punya tanah hati yang baik, yang mau dipangkas, yang mau diproses sama Tuhan. Waktu ditegur, jangan langsung pasang benteng. Terimalah dulu. Prinsip saya itu begini ya. Kalau ada orang yang negur, jangan defense dulu. Saya itu lebih memposisikan diri kalau saya jadi orang itu. Iya kan? Kita kalau mau negur orang tuh mikir-mikir gak? Mikir. Karena resikonya ya disebelin, ya kan? Kemudian nanti dibantah, ya gimana gitu loh. Kalau mau pilih amannya, kan mendingan kita gak usah negur orang. Ya udah, kita jadi orang yang diterima terus aja gitu loh. Jadi saya mikirnya begini, orang yang negur itu yang gak kurang kerjaan. Dia juga meresikokan dirinya untuk ditolak dan dibantah. Jadi kalau sampai dia tetap memutuskan untuk menegur, berarti dia benar-benar care baru dia tegur dong. Dia gak memikirkan dirinya sendiri. Dia sampai ya sudahlah kalau memang buat kebaikan dia mungkin nantinya aku disalah mengerti. But I wanna do it anyway. That's the true friend, you know. Apakah hari ini ada orang yang lagi ngambek sama temennya karena ditegur? Ayo ya habis ini baikan ya. Kamu yang telepon, kamu jangan nunggu di telepon. Udah deh gengsinya ditaruh aja. Lebih gampang cari musuh daripada cari sahabat. Apalagi yang benar-benar care. So it's for your own good. Orang itu meresikokan dirinya. Makanya kalau saya itu dikoreksi, saya ditegur, saya gak lihat-lihat kok. Mau orang yang saya pimpin negur saya, mau siapapun, saya merasa mereka mengasihi saya. Makanya mereka baru nyanyi. Ya kan? Seperti ada pemimpin di sini yang bilang, kalau Cece open worship hadirat Tuhan bubar gitu ya. Saya bilang, kamsia ya. Tapi saya langsung belajar, saya nanya sama Koredo, Redo emang kalau gue open worship itu gimana sih? Iya Cece tuh gini. Jadi kalau Cece open worship tipsnya gini, angkat aja alisnya. Makanya nanti kalau kalian lihat saya angkat-angkat alis itu, nah itu tipsnya tuh. Bukan lagi model baru ya. Saya mau belajar, saya mau dikoreksi. Hati Anda pun kalau mau berbuah, jangan cuman pas pendetanya bilang,
berbuah, berkemenangan 100, amin, 60, amin, 30 kali lipat, amin. Tapi waktu ditegur, waktu dikoreksi, gitu. Gimana mau berbuah? Sedangkan hukum alam aja, tumbuhan aja nggak dipangkas, nggak bisa mengeluarkan buah. Apalagi hati kita, hati manusia yang nggak ada orang yang bisa mengerti. Natural of us, it's sinful. Hati kita tuh naturalnya itu keruh. Kalau nggak diproses, kalau nggak keluar dari zona nyaman, kalau nggak dipangkas, mau gimana berbuahnya? Untuk itu siapkan hati kita ya, hati kita yang baik. Supaya nanti waktu Tuhan melihat anak-anak muda, Anda ditemukan menjadi anak muda yang siap dipakai Tuhan. Anak muda seperti anak panah di tangan pahlawan yang akan melesat di dalam percepatan Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Come on, praise and worship. Maju ke depan, kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan antusias. Amin. Kita percaya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, telinga kalian mendengar, mata kalian melihat, dan kalian akan berbuah berkali-kali lipat. Saya ingin dengan bersukacita supaya kita mempersiapkan hati kita untuk bekerja di ladang Tuhan. Saya berkata waktunya akan segera tiba. Kita akan berjumpa lagi, kita akan bekerja di ladang Tuhan. Dan kita akan menuai berkali-kali lipat. Come on Dave, let's bring up one praise, come on. Haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan dong. Anak-anak Tuhan, jangan lelah, amin. Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, amin. Yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ayo kamu yang pimpin. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ikuti gerakan saya ya, keluarga semuanya juga ya. Kita bergerak bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Saya yang pimpin gerakan. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Come on. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di Lebih tinggi lagi. dasar. Yeah. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, Timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tepuk tangan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah Thank you, yang Tuhan. berlubang, Anak-anak muda akan menjadi kuat. menjadi siap Mereka bukan menjadi pendengar aja, tapi mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Mereka tidak akan dihimpit oleh kekuatan dunia,
mereka akan bertumbuh. Tanah hati mereka adalah tanah hati yang baik. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Come on, let's jump. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbun tanah yang berlubang, menjadi siap, menjadi siap, menjadi siap dibangun. Sekali lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang tidak bisa dicuri olehmu. Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus mengasihimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jesus loves you.